takut gak sih mas kalau gitu ditumbalkan gitu? Pernah terlintas rasa takut itu ada, apalagi dari oknum juru kunci yang secara tidak langsung mereka saya bongkar trik-triknya dan di dalam jantung. Beneran Tahun berapa mas? pernah. Di Banyumas katanya ada subscriber orang Palembang yang ngasih tahu. Orang paling sadis lah, korbannya meninggal itu pesugihan uang balik Dan apa? akhir bulan mungkin antara tanggal 30 kalau enggak 29. Saya akan langsung datang ke tempat ritual pesugihan dan langsung saya tantang juru kuncinya. Oke. Tadi guru agama, Iya. guru agama juga melakukan itu. Dosen agama kebetulan ketemu di Bogor di terminal Baranang siang. Arah tujuan kita sama. Dia ke tempat ritual melakukan pesugihan, saya ke tempat ritual untuk bikin konten. Pernah juga mas ketemu temen Pernah. Teman satu desa ketemu di tempat ritual. kaget dua-duanya? Kaget. Cuma kan yang lebih kaget dia. Iya. Loh mas, kok di sini? Iya, aku bikin konten. Kamu ngapain di sini? Akhirnya ngobrol-ngobrol, ya udah, itu rahasia. Dan mungkin yang tahu juga cuman mas ya, Iya. orang lain gitu loh, saya bukan keluarga Iya, gitu kan. cuma aku yang tahu. Pernah takut gak sih mas kalau gitu ditumbalkan gitu? Pernah terlintas rasa takut itu ada, apalagi dari oknum juru kunci yang secara tidak langsung mereka saya bongkar trik-triknya. Kan otomatis kesel nih. Iya. Nggak ada pasien yang datang. Takut juga bahwa nanti paling aku disantet, paling aku diguna-guna. Tapi itu pernah. Dan paku di dalam jantung. Beneran. Tahun berapa mas? Berarti belum lama. Tapi tetap masih pengen melanjutkan. Masih pengen. Oke. Paku di dalam jantung. Iya. Nyata apa enggak? Nyata. Lah gimana sih? Dan harusnya kan di ronsen nggak kelihatan ya. Iya. Itu di ronsen ada. Ada pakunya. Ada. Diambil. Dan bukan diambil melalui jalur medis, bukan. Tetapi ya melalui kesepuhan atau orang pintar. Itu pun yang ngasih tahu orang pintar. Mas, jenengan harusnya udah meninggal. Ke saya sambil ketawa. Loh, maksudnya jenengan pulang ronsen. Bener atau enggak? Di area jantungnya jenengan itu ada paku. Kalau nggak percaya pulang ronsen. Kalau pengen dibuang datang lagi ke sini. Ronsen langsung. Ronsen emang ada. Satu. Kebayang lagi. Dan itu sudah geram, sudah berkarat. Hei. Gedenya segini Tapi pakunya. nggak pernah sakit mas? Tiap malam kliwon. Tiap malam Selasa kliwon, Jumat kliwon. Kliwon. Dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi saya muntah darah. Dan itu nyata. Nggak pernah curiga? Belum kepikiran bahwa kena. Aku berpikirnya paling paru-paru. Ke dokter nggak? Ke dokter pernah. Dan dinyatakan mas ini bronkitis. Masa iya sih? Terus tak biarin kan, nggak begitu dipikirin lah. Terus saking penasarannya, karena berbulan-bulan kok muntah darah di tanggal apa, di hari-hari tertentu, akhirnya konsultasi. Dan bener ada paku. Ya untung satu, bukan 1 kilo kan. Kalau 1 kilo kan lumayan. Tapi gini, Mas Wisnu sendiri tuh orang spiritual nggak sih? Kalau orang spiritual mungkin bukan ya, karena hanya sekedar belajar. Punya bekal nggak sih? Maksudnya terjun ke... Punya. Aku belajar kebatinan dari tahun 2009. Maksudnya nggak kosongan kan?
Enggak. terjun ke konten seperti Iya, itu? enggak kosong. Karena resiko banget ya mas. Iya. Juga pada saat di video saya, di semua video apabila saya bikin konten di area tempat ritual, di rumah ataupun di mana, teman-teman yang mendampingi saya itu backup semua. Oh, Iya. Mereka juga standby. makanya tak pikir tuh, gue lo polosan. Enggak. Makanya ini orang berani banget. Tapi apakah dapat wangsit buat menyelesaikan misi ini? Apa enggak sih? Memang pengen aja gitu. Pengen aja sebenarnya. Kalau dapat wangsit enggak, cuma dari dulu saya paling enggak suka dengan oknum juru kunci. Ah. Sehingga dari situlah muncul untuk ide bikin konten. Paling tidak suka dengan oknum juru kunci. kunci. Awalnya gimana? Kok tahu oknum? Awalnya itu temen saya sendiri yang dibohongi oleh oknum juru kunci. Oh. Dan di situ habis puluhan juta. Terus saya berpikiran, orang-orang kayak gini kalau nggak kita langsung bikinkan konten, susah untuk tobatnya. Juga susah untuk menyadarkan masyarakat. Makanya di semua video saya, pasti saya selalu sampaikan, jangan sampai tergiur dengan yang namanya pesugihan. Sesusah apapun kita. Tapi justru pesugihan menjadi topik selama ini. Iya. Dan fokusnya itu Iya. saja. Fokusnya memang membahas tentang pesugihan. Memang semua tempat Ada. ada. Semua tempat ada. Dan hampir di satu kabupaten itu pas ada lebih dari 2. Banyumas ada. Banyumas ada. Aku malah kemarin dikasih tahu oleh subscriber. Mas, di Banyumas ada pesugihannya? Nggak tahu. Di daerah sendiri malah aku belum pernah. Di Banyumas katanya ada subscriber orang Palembang yang ngasih tahu. Orang jauh. Orang dekat malah nggak tahu. Oke. Ini ada lagi nggak sih mas pesugihan yang paling serem banget? Kalau paling serem, ya bukan serem ya, paling sadis lah. Korbannya meninggal itu pesugihan uang balik. Uang balik. Iya, uang balik. Jadi pesugihan uang balik ini adalah pesugihan yang dimana pelaku ritual akan mendapatkan 2 lembar pecahan uang, entah itu ratusan ribu ataupun 50. 2 lembar. Itu namanya uang pasangan. Jadi uang yang digunakan untuk belanja ada dipegang oleh suaminya, terus uang yang satunya dipegang sama istrinya. Jadi pesugihan uang balik ini, misalkan kita punya uang pecahan 100 ribu, kita gunakan untuk beli rokok. Rokoknya kita dapat, kembaliannya kita dapat, uang itu nanti kembali lagi ke kita. Uang yang digunakan untuk belanja. Uang balik ya? Iya. Dan itu ada masa berlakunya. Dalam 1 hari hanya digunakan untuk transaksi itu sekitar 15 kali. Nggak boleh lebih. Resikonya apabila uang yang kita gunakan untuk belanja, kebetulan pemilik warung ini tahu. Resikonya itu. Kalau pemilik warung ini tahu, uang pasti akan dikasih doa-doa tertentu biar tidak balik lagi. Dan yang menjadi korban adalah orang yang megang uang pasangannya, yaitu istrinya. Oh gitu? Iya. Meninggal. Otomatis langsung? Otomatis. Jadi bukan orang yang membelanjakan yang meninggal, tapi orang yang memegang uang pasangan. Itu resikonya. Dan uang balik kan nggak boleh digunakan lebih dari 1 kecamatan. Harus dalam lingkup kecamatan orang tersebut. Oh gitu? Iya. Oh. Nggak boleh digunakan di luar kecamatan. Ini di luar daerah mana kabupaten. mas? Kalau boleh tahu? Di Cilacap ada, tapi juru kuncinya udah meninggal. Terus di Purbalingga ada. Kalau di Purbalingga hanya pecahan 50 ribu. Tapi untuk lokasinya nggak saya sebutkan. Iya, Nanti jangan. rame datang ke sana. Ini serem banget ya. Gila sih. Iya, pesugihan emang serem. Ada Tapi berapa macam jenis pesugihan mas? macam-macam, mungkin Banyak nggak terhitung. Mulai dari pesugihan sate gagak, sate bulus tadi, Iya. terus kandang bubrah. Kalau kandang bubrah gampang kita tahunya. Renovasi ya? Renovasi secara terus-menerus. Itu kandang bubrah. Dan di situ sebenarnya kalau kandang bubrah,
pelaku ritual harus izin kepada orang tua. Oh, Cuma kan orang tua mana yang mengizinkan kan? iya seperti betul itu. sekali. Kadang lupa. Terus yang lebih unik adalah pesugihan jual umur. Jual umur. Iya. Jadi kita misalkan ditakdirkan meninggal di umur 70. Kita sekarang usia 30 misalkan. Kita melakukan pesugihan jual umur. Dalam perjanjian tersebut misalkan kita dikasih umur sampai 10 tahun lagi. Berarti kita nanti akan meninggal di umur 40. 40 nyampe 70 kita mengabdi di alam sana. Entah itu jadi budak, entah itu jadi jembatan apa segala macam. Itu ada. Percaya tidak percaya sampai saat ini masih ramai sekali peminatnya, Mas. Masih ramai dan ini mohon maaf musim jalep gagal. Banyak yang datang ke sana. Hampir semua lokasi ritual ada setiap harinya, lebih dari 10 orang. Dari mulai Jawa Timur sampai Jawa Barat. Paling banyak Pakalongan, Pantai Selamaran. Itu setiap hari pelaku ritual berdatangan itu lebih dari 6 orang setiap hari. Sampai mereka rela tidur di luar saung. Pesugihan itu bisa diberhentiin nggak sih, Mas? Bisa. Kalau kita secara rutin orang-orang yang bikin konten mengingatkan pelaku ritual, mengingatkan masyarakat yang sebenarnya masyarakat kita pintar, cuma nggak memakai akal sehat. Itu kalau pesugihan tuh ilustrasinya tuh memang seperti di film-film tiba-tiba dapat duit gitu. Iya. Oh gitu. Emang tiba-tiba muncul. Ada yang mengantar ke rumah berwujud orang, tapi yang tahu orang atau tidak hanya si pelaku ritual. Jadi orang lain melihatnya ya orang biasa, padahal itu setan. Pernah nggak sih Mas nemuin di lokasi pesugihan tuh pelakunya tuh anak muda? Pernah. Wih. Ada pelaku ritual termuda. Itu umur 19 tahun. Oh gila sih. 19 tahun. Cowok. Ketemu di tempat ritual, aku tanyain, "Mas, punya hutang banyak?" "Iya." "Judi online ya?" "Kok tahu Mas?" "Iya, umuran sampean. Umuran masih 19 ngapain kalau bukan main judi online?" Nah, usaha nggak mungkin. Mereka umur muda terjebak hutang banyak karena judi online, larinya ke pesugihan. Mungkin di bayangan mereka gampang nih pesugihan. Iya. Padahal susahnya bukan main. Susah, luar biasa. Ada yang harus dikorbankan gitu. Harus ada. Juga nggak semua pelaku ritual itu memiliki rezeki di tempat ritual. Oh iya. Nggak mesti datang ke situ pasti cocok gitu, Iya. jodoh gitu ya. Gitu ya. Wah, ini seru banget sih. Tapi ada nggak sih Mas subscriber Mas atau temannya Mas Wisnu sendiri yang sudah tobat? Ada Mantan pelaku pesugihan. mantan pelaku ritual pesugihan, Tapi itu tentunya sudah ada beberapa hal yang dikorbankan. anaknya, Hmm. anaknya sendiri. Yang saya sampaikan itu orang Tangerang, itu sudah tobat. Dan sekarang hidupnya udah biasa-biasa aja. Nggak kayak dulu. Iya. Dulu kan mobilnya banyak, usahanya bagus, banyak di mana-mana ada. Sekarang udah biasa. Cuma ya itu, menyesal. Oke, itu seru banget ya Mas. Tapi pesugihan sama penglaris kan ada nih. Iya. Itu beda atau sama? Beda. Kan ada orang nih yang kayak, laku banget nih pakai pesugihan apa gitu. Kalau itu penglarisan beda dengan pesugihan. Kalau pesugihan itu menggunakan tumbal, kalau penglarisan enggak. Dan Iya, Pak. medianya juga beda. Oh. Macam-macam medianya. Ada penglarisan yang menggunakan air dari sisa untuk memandikan jenazah. Iya. Itu ada. Airnya digunakan untuk mencuci peralatan dapur. Oke. Dan ada juga yang menggunakan tali pocong. Itu ada. Agak disensor gitu loh. Mas. Oh, terang-terangan ya. Iya. Jadi itu masih banyak. Ada juga yang menggunakan batu akik. Ini pakai batu nanti usahanya laris. Sebenarnya itu semua sugesti. Kembali lagi ke sugesti kita.
bukan dari dukunnya, bukan dari medianya. Itu semua kembali kepada sugesti kita. Sama pesugihan pun sama. Kalau diri kita benar-benar yakin, ya pasti berhasil. Cuma kan ada orang yang mungkin sebelum berangkat ke tempat orang pintar, mereka sudah yakin dan percaya. Iya. Oh, dia bisa membantu saya nih. Tapi setelah datang dan sampai ke rumah, lihat mungkin sekeliling rumah, apalagi lihat omongan tetangga kan, semakin ragu. Semua kembali lagi ke pribadi si pelakunya. Bukan dari orang yang dikasih seperti orang jual kunci, dukun, bukan dari pribadinya. Pribadi memang sih dari keyakinan kita tuh seperti apa gitu ya. Oke, itu kan tentang penglaris ya Mas, tapi kan ada nih beberapa tempat yang memang dilemparin supaya tidak laris. Iya. Itu juga ada kan, tapi itu pasti ada penangkalnya nggak Mas? Ada penangkalnya. Kalau kita punya usaha apapun, kita jangan pernah berpikiran klinik. Kan kadang ada nih orang yang selalu mau bikin usaha, datang dulu nih ke kesepuhan. Jangan itu tujuannya. Tapi kita datang ke panti asuhan. Oke. Sedekah dulu. Sedekah. Gitu. Kuncinya sebenarnya di sedekah. Usaha kita mau rame atau sepi, kuncinya di sedekah. Kita mau sehat apa enggak, kuncinya sama di sedekah, bukan di dukun. Jadi kalau untuk orang yang punya usaha terus dijahili orang, kadang dilempar mungkin tanah kuburan atau segala macam, kita sedekah aja, kita percayakan sama Sang Pencipta. Dan di situ kita sugestinya jangan berpikiran ini usaha bakal sepi nih kalau dilempar seperti ini, mending nggak percaya sekalian. Oh iya betul. Mending nggak percaya. Daripada bawa-bawa ya sana sini ya. Bawa-bawa. Iya, ini nggak tahu. Ini kita banyak sekali ya dari pesugihan, penglaris dan penangkal. Iya. Oke, mungkin sudah cukup untuk pembicaraan malam hari ini karena semakin lama semakin mencekam ya Mas Wisnu ya, tapi luar biasa sekali. Ada nggak sih satu hal unik dan tentunya akan menjadi momen yang sangat luar biasa yang akan dilakukan oleh Mas Wisnu kapan ini dan apa? Akhir bulan mungkin antara tanggal 30 kalau enggak 29 saya akan langsung datang ke tempat ritual pesugihan dan langsung saya tantang juru kuncinya. Oke, teman-teman bisa disimak baik-baik ya. Akhir bulan Mas Wisnu akan datang langsung ke tempat ritual, akan tantang juru kuncinya, dan nanti tunggu di channel YouTube Malam Keramat. Wah, luar biasa. Boleh sebelum closing ini Mas supaya netizen tidak salah paham dengan pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi. Jadi untuk penonton setia Eka Rismai, pembahasan kita tentang pesugihan, tetapi bukan arah ke situ. Tapi kita hanya mengedukasi kepada penonton semua tentang dampak dan akibat dari pesugihan. Jangan sampai kita melakukannya sesusah apapun kita, sesulit apapun ekonomi kita, jangan pernah berpikiran untuk melakukan pesugihan. Itu aja. Oke, luar biasa. Jangan pernah berpikir melakukan pesugihan, jangan jalan pintas ya. Semua itu masih ada jalannya kalau kita mau berusaha. Betul. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih sekali buat Mas Wisnu ya sudah berkenan hadir ke sini. Ini kita janjian dari tahun lalu kayaknya. Baru kesampaian sekarang, alhamdulillah. Nanti mungkin buat subscribernya Mas Wisnu kalau mau request pembahasan apa lagi boleh, tapi jangan pernah request ajak Mbak Eka Pesugihan ke lokasi ya. Orang-orang ada pesugihan ajak Mbak Eka ke lokasi bersurvei aja lah medeni gue ya. Oke, terima kasih ya Mas. Semoga videonya bermanfaat dan dapat mengedukasi semuanya. Tentunya dengarkan baik-baik, jangan diambil sepenggal kalimat yang tidak tahu awalnya seperti apa. Kadang seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.